Halo Sobat Arcana Jawa, kita berjumpa lagi. Semoga kalian semua sehat, kuat, dan berkah selalu. Selama berabad-abad, banyak orang meyakini bahwa suku Sunda baru memasuki panggung sejarah ketika Kerajaan Pajajaran berdiri. Namun, kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Jejak Sunda tidak lahir bersama Pajajaran, melainkan berdiri dari lapisan-lapisan waktu yang jauh lebih tua. Peradaban ini telah menanamkan akarnya di tanah Jawa bagian barat, jauh sebelum Majapahit bahkan muncul sebagai kekuatan politik. Dan hari ini, kita tidak sekedar menyampaikan cerita, kita menyingkap bukti yang tercatat dalam prasasti batu, naskah kuno, dan tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sumber paling awal yang dapat kita pegang berasal dari abad ke-5 Masehi, prasasti Ciarutern. Ditemukan di tepi Sungai Cisadane, Bogor. Prasasti ini ditulis dengan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta dan mencatat nama Raja Purnawarman, penguasa Tarumanagara. Penelitian arkeolog terkemuka seperti Bohari dan Hasan Jafar menegaskan bahwa Tarumanagara adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Lebih menariknya lagi, dalam sejumlah naskah Sunda, Tarumanagara dipandang sebagai fondasi awal peradaban Sunda itu sendiri. Sumber berikutnya berasal dari naskah yang kerap memicu perdebatan akademik, naskah Wangsakerta. Disusun di Keraton Cirebon pada abad ke-17. Naskah ini menyebut bahwa kerajaan Sunda telah berdiri sejak abad ke-4 Masehi, dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Maharaja. Sejarawan Edi S. Ekajati memang mengkritik keaslian beberapa bagiannya. Namun sejumlah informasi di dalamnya justru selaras dengan temuan arkeologis, baik mengenai jejak Tarumanagara, kerajaan-kerajaan awal di Tatar Sunda, maupun kesinambungan struktur adat Sunda. Karena itu, dalam kajian modern, Wangsakerta diperlakukan sebagai sumber sekunder yang dianalisis dengan hati-hati, bukan sebagai teks yang harus ditolak begitu saja. Dalam naskah Carito Parahyangan yang disusun pada abad ke-16 dan berisi silsilah raja-raja Sunda, istilah Sunda bukan hanya sebuah nama kerajaan. Ia adalah identitas yang melekat pada masyarakat yang menghuni wilayah Jawa Barat sejak masa lampau. Tradisi Sunda pantun, wawacan, keropak, hingga kisah-kisah yang menyebut tokoh seperti Siliwangi dan Rahyang Dewaniskolo menunjukkan bahwa budaya Sunda telah berkembang jauh sebelum Pajajaran berdiri. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan, bahwa Sunda adalah peradaban panjang yang tumbuh melalui waktu. Jika kita menyusun kembali garis waktu sejarah Nusantara, Majapahit berdiri pada awal abad ke-14 Masehi di bawah pimpinan Raden Wijaya. Namun, jejak Sunda tercatat jauh lebih awal, pada abad ke-4 dalam naskah Wangsakerta, abad ke-5 dalam prasasti Ciarutern, abad ke-6 dalam prasasti Kebon Kopi, dan abad ke-7 dalam tradisi sosial dan hukum adat Sunda. Dengan demikian, peradaban Sunda muncul setidaknya 8 abad atau 800 tahun lebih awal daripada Majapahit. Dari prasasti, dari naskah, dari wawacan, hingga ingatan lisan masyarakat, semua bukti bergerak menuju satu arah, bahwa Sunda adalah salah satu peradaban tertua di Nusantara. Majapahit mungkin menjulang dengan kebesaran politiknya, namun Sunda dengan Tarumanagara sebagai batu pijakan awal telah berdiri, berkembang, dan meninggalkan warisan sejarah yang mendalam jauh sebelum Majapahit lahir. Ini adalah identitas yang patut dihargai. Ini adalah sejarah yang harus dijaga. Dan ini adalah bagian dari akar budaya yang meneguhkan jati diri masyarakat Jawa Barat. Jika Anda menikmati kajian sejarah seperti ini, dukung terus kanal Arcana Jawa
agar kita dapat menelusuri lebih jauh lagi jejak-jejak Nusantara yang hampir terlupakan. Sampai berjumpa di episode berikutnya, Sobat Arcana Jawa.